Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bahari Pujianto. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih bagi Anda yang telah gabung di channel ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Temukan berbagai informasi menarik di channel ini, bahwa channel ini membahas tema pendidikan, budaya, wisata, dan religi. Silahkan temukan informasi bermanfaat dan hiburan menarik. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan mengajak Anda belajar tema pendidikan. Dalam hal ini akan mengajak Anda belajar mata pelajaran kimia. Oleh karena itu, bagi Anda yang tertarik pada bidang kimia, khususnya bagi Anda yang berada di kelas 10 di tingkat SMK jurusan multimedia, marilah kita belajar yaitu tentang unsur dan senyawa. Oleh karena itu, silahkan tonton videonya sampai selesai. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Check it. Teman-teman yang berbahagia, khususnya yang masih berada di kelas 10 SMK di jurusan multimedia, mari kita belajar kembali melanjutkan materi yang minggu lalu telah kita pelajari, yaitu tentang unsur dan senyawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semuanya untuk mempelajari lebih detail, yaitu tentang unsur dan senyawa. Nah, pelajaran kita kali ini adalah pemahaman tentang unsur. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah pengertian unsur, yang kedua sistem penamaan dan lambang unsur, selanjutnya pengertian rumus kimia senyawa, molekul, dan ion. Yang terakhir adalah pengertian senyawa unsur, senyawa molekul, dan senyawa ion. Pengertian unsur. Dalam bahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa unsur adalah struktur materi yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi menjadi materi lain. Senyawa adalah materi yang tersusun dari dua unsur atau lebih. Misalnya saya analogikan seperti ini, unsur adalah suatu zat atau materi yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih, bisa sama atau bisa beda. Ini adalah perbedaan unsur dan senyawa. Sistem penamaan dan lambang unsur. Lambang unsur dideskripsikan biasanya ditulis dalam bahasa Latin. Ini menurut ketetapan internasional. Kemudian yang kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital, diambil dari nama depan unsur yang bersangkutan, yaitu dalam bahasa Latin. Jika huruf depan dari unsur ada yang sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf. Huruf yang pertama huruf kapital, sedangkan huruf yang kedua huruf kecil, yaitu yang diambil dari salah satu huruf dari nama unsur yang bersangkutan. Selanjutnya akan saya berikan contoh. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh penulisan dan penamaan lambang unsur yang sudah menjadi ketetapan internasional. Misalnya nama unsur oxygenium, ini dalam bahasa Latin, lambang unsurnya adalah O, diambil dari nama depannya, ditulis dengan huruf kapital. Nama Indonesianya adalah oksigen, sedangkan jenisnya adalah non-logam. Selanjutnya adalah nitrogenium, dilambangkan dengan N besar atau huruf kapital. Nama Indonesia nitrogen dan ini termasuk unsur non-logam. Hidrogenium dilambangkan dengan huruf H besar atau kapital. Nama Indonesia adalah hidrogen, ini termasuk non-logam. Contoh berikutnya adalah helium, disingkat He, lambang unsurnya. Nama Indonesia adalah helium dan juga berjenis non-logam. Nah, ini maksud pernyataan di depan tadi. Seandainya lambang
atau nama depan, huruf depan unsur itu sama, ini adalah sama H. Nah, ini salah satu dari kedua unsur ini diberi huruf kecil di belakangnya. Contohnya ini yang diberi huruf kecil adalah helium, karena H sudah dipakai oleh hidrogen. Nah, ini jadi tidak sama H, ini juga tidak jadi memiliki lambang yang berbeda. Yang satu H, yang satunya adalah He, walaupun sama-sama depannya adalah H. Dan E ini tidak boleh huruf besar, harus ditulis dengan huruf kecil. Contoh berikutnya adalah ferrum, disingkat Fe. Nama Indonesia adalah besi, dan ini termasuk unsur logam. Selanjutnya adalah argentum, disingkat dengan Ag, lambang unsurnya A besar dan G. Ini adalah perak dalam bahasa Indonesia dan termasuk unsur logam. Selanjutnya adalah natrium, dilambangkan dengan Na, N besar, A kecil. Nama Indonesia tetap natrium dan ini termasuk non-logam. Kemudian fosforus, dilambangkan dengan huruf P besar, dalam bahasa Indonesia adalah fosfor. Ini termasuk unsur non-logam. Selanjutnya adalah unsur kalsium, dilambangkan dengan Ca, C besar, A kecil. Dalam bahasa Indonesia kalsium termasuk unsur non-logam. Contoh berikutnya adalah aurum, dilambangkan dengan Au, A besar, U kecil. Ini nama Indonesianya adalah emas, termasuk unsur logam. Contoh terakhir adalah silikon, dilambangkan dengan Si, S besar, I kecil. Dalam bahasa Indonesia silikon, dan ini termasuk metaloid. Metaloid ini adalah semi logam. Nah, ini adalah tabel periodik unsur. Mungkin Anda pernah melihat gambar ini. Ini adalah jenis-jenis unsur yang ada di dunia yang telah ditemukan, baik ini terdapat di alam maupun beberapa unsur buatan. Nah, pelajaran tentang periodik unsur ini nanti akan kita pelajari di bab tersendiri. Kemudian pengertian rumus kimia unsur, rumus kimia senyawa dan molekul dan ion. Rumus kimia unsur adalah gabungan dari dua unsur yang sama. Contoh, O2, N2, P4, H2, Cl2. Rumus kimia senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang berbeda jenis. Maksudnya dari dua unsur yang berbeda jenis. Contohnya CO2, H2O, NaOH. Molekul adalah gabungan dari dua unsur atau lebih, dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur contohnya adalah O2, N2, P4, H2, Cl2. Molekul senyawa contohnya adalah CO2, H2O, NaOH. Selanjutnya adalah ion. Ion adalah unsur atau senyawa yang memiliki muatan listrik positif atau negatif. Contoh dari ion adalah sebagai berikut. Ion positif Na+. Ini artinya Na bermuatan positif. Ca2+, ini maksudnya Ca bermuatan positif. Setiap ada plusnya berarti dia termasuk ion positif. Selanjutnya ion negatif, contohnya adalah F-, O2-, N3-, Cl-. Jadi seandainya dia memiliki tanda min negatif, ini merupakan contoh ion negatif. Pengertian senyawa unsur, senyawa molekul, dan senyawa ion. Senyawa dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah senyawa unsur, adalah gabungan dari dua unsur yang sama atau lebih. Contohnya O2, ini artinya senyawa ini terdiri dari dua unsur yang sama jenis, yaitu O dan O, sehingga disingkat O2. Kemudian ada contoh lain N2 dan P4, ini artinya dalam senyawa ini terdapat 4 unsur fosfor, disingkat P4. Senyawa molekul adalah gabungan dari dua unsur yang berbeda atau lebih.
Contohnya adalah NaCl. Unsurnya yaitu terdiri dari Na dan Cl, dilambangkan NaCl. Ini adalah contoh dari senyawa molekul. Selanjutnya adalah senyawa ion, adalah senyawa yang memiliki muatan listrik. Contohnya SO2+, SO4 2+. Kenapa dinamakan senyawa? Karena ini terdiri dari dua unsur dan bermuatan positif. Nah, ini adalah contoh senyawa ion positif. Demikian tadi pembahasan sedikit tentang unsur dan senyawa. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, dan bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, tidak berpengaruh apa-apa pada Anda semuanya. Terima kasih. Ikuti YouTube Bahari Pujianto, atau kalau ingin berkenalan silahkan ikuti Instagram Bahari Panjianto atau Facebook di Bahari Pujianto. Demikian tadi sedikit paparan tentang unsur dan senyawa di video yang singkat tadi. Semoga penjelasan yang singkat dan ringkas tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Seandainya ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat WA grup kelas atau WA pribadi, atau mungkin bisa lewat Instagram atau media lain yang bisa berhubungan dengan kami. Semoga pelajaran tentang unsur dan kimia yang telah disajikan bisa bermanfaat, dan tetap semangat belajar, raih prestasi yang tinggi. Semoga Anda menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.